Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di Misteri Malam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan Anda ke pengalaman yang mencekam yang hampir merenggut nyawa pemancing. Bayangkan kegelapan pekat di tepi sungai. Suara jangkrik dan aliran air menyeramkan bahaya yang mengintai. Saat mancing di tengah malam, saya tak menyadari bahwa predator raksasa yang mengincar dari kejauhan. Malam ini saksikanlah kisah mendebarkan ini saat nyaris menjadi mangsa ular pemangsa di sungai. Bagaimana saya bisa selamat? Apa yang sebenarnya terjadi di kegelapan? Jangan lewatkan cerita horor ini memancing malam ini. Dan ingat, jika Anda menikmati konten channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menegangkan lainnya. Tanpa lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Pada saat melaju melalui sungai terobosan, tiba-tiba mata Yoga dan Sandi tertuju pada sebuah spot yang tampak sempurna untuk memancing. Tempat itu memiliki air yang tenang dengan bebatuan besar di pinggirnya, ideal untuk duduk dan melempar kailnya. Wasan lihat spot itu, seru Yoga antusias, kayaknya bagus banget buat mancing. Sandi mengangguk setuju, matanya berbinar. Iya nih, spot impian banget, gimana kalau kita coba sebentar? Meskipun hari sudah mulai gelap, mereka tak bisa menahan godaan untuk mencoba keberuntungan di spot yang menjanjikan ini. Mereka mengarahkan perahu ke tepi dan mulai memancing lagi, walaupun niat awal untuk segera pulang. Waktu berlalu cepat, tanpa terasa langit sudah gelap dan jam menunjukkan pukul 6 sore. Tiba-tiba suasana berubah mencekam, angin-angin dingin merembus, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sandi yang sedang fokus pada pancingannya tiba-tiba melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. "Yuk, kau lihat itu?" bisiknya. Yoga menoleh, tapi tidak melihat apapun. Namun tak lama kemudian ia juga melihat bayangan-bayangan yang berlarian di belakang pohon. "Apa itu, San?" tanyanya dengan suara bergetar. Dengan tangan gemetar, Sandi mengambil senter dan menyorotkan ke arah pepohonan. Cahaya senter menyapu area gelap itu, tapi tak ada yang terlihat. Namun mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekitar mereka. Jantung mereka berdegup kencang, perasaan tidak enak mulai menyelimuti keduanya. Mereka sadar bahwa mungkin mereka telah melanggar batas waktu yang aman untuk berada di sungai ini. "San, kayaknya kita harus pergi dari sini sekarang juga," bisik Yoga, matanya terus mengawasi sekitar. "Iya, ayo cepat beresin barang-barang kita." Mereka bergegas membereskan peralatan mancing, berusaha tidak membuat suara, namun suara-suara aneh itu mulai terdengar dari kegelapan, membuat mereka semakin panik. Suara-suara aneh itu mulai memenuhi udara malam. Awalnya terdengar seperti desisan pelan, namun perlahan berubah menjadi campuran antara desis geraman dan jeritan yang memilukan. Suara itu seolah datang dari segala arah, membuat Yoga dan Sandi kesulitan menentukannya. Nada suara itu naik turun dengan tidak wajar, terkadang sangat tinggi hingga memekakan telinga, lalu tiba-tiba menjadi sangat rendah seperti gemuruh dari dalam tanah. Saat mereka sedang berusaha menarik kail pancing dengan tangan gemetar, air sungai di depan mereka tiba-tiba bergejolak. Dari dalam air muncul sosok mengerikan yang membuat mereka terpaku ketakutan. Sosok itu adalah siluman ular dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular. Kulitnya yang bersisik dan berkilau dalam cahaya remang-remang. Matanya yang besar dan kuning memancarkan kemarahan yang menusuk. Namun yang paling menakutkan adalah mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi tajam seperti pisau, berkilat mengancam dalam kegelapan. Siluman itu menatap Yoga dan Sandi, membuat mereka tak bisa bergerak karena ketakutan. Lalu dengan suara yang dalam dan mendesis, makhluk itu berbicara, "Kalian sudah mengganggu tempatku. Kalian akan mati."
Mendengar ancaman itu, Yoga dan Sandi, meski ketakutan secara naluriah, mulai berdoa dengan khidmat. Mereka memejamkan mata, membisikkan doa-doa yang mereka ingat, berharap akan keselamatan. Beberapa menit berlalu, ajaibnya seiring dengan doa yang mereka panjatkan, mereka mulai merasakan kekuatan yang mengalir kembali ke tubuh mereka. Perlahan tapi pasti mereka bisa mengarahkan jari-jari mereka, lalu tangan dan akhirnya seluruh tubuh. Yoga dan Sandi saling berpandangan, masih ketakutan, namun kini dengan secara harapan di mata mereka. Mereka tahu mereka harus bertindak secepat untuk menyelamatkan diri dari ancaman siluman ular yang masih mengawasi mereka dengan tatapan lapar. Siluman ular itu melihat usaha mereka yang sia-sia dan mulai tertawa. Suara tawanya menggelegar, menggetarkan air sungai dan pepohonan di sekitar mereka. Suara itu begitu keras dan mengerikan, membuat Yoga dan Sandi harus menutup telinga mereka. Hahaha, kalian tak akan bisa lari dariku. Desi siluman ular itu di sela-sela tawanya yang menggema. Namun Yoga dan Sandi tak menyerah. Mereka terus berusaha menyalakan mesin sambil tak henti-hentinya berdoa dalam hati. Tiba-tiba seolah menjawab doa mereka, mesin perahu mulai berbatut-batut dan akhirnya menyala. Tanpa membuang waktu, Yoga langsung menarik tuas gas. "Pegangan San!" teriak Yoga. Perahu melaju kencang membelah air sungai yang gelap. Mereka bisa mendengar raungan marah siluman ular di belakang mereka. Dengan kecepatan penuh, perahu mereka melesat menyusuri sungai terobosan, berusaha cepat mungkin keluar dari wilayah mengerikan itu, menghindari bebatuan dan batang pohon yang menghalangi. Sandi yang duduk di belakang terus mengawasi ke belakang. "Lebih cepat, ayo. Aku masih bisa melihatnya." Harapan untuk selamat mulai tumbuh dalam diri mereka. Namun mereka tahu bahwa belum sepenuhnya berlalu. Setelah 30 menit melaju kencang, tiba-tiba Yoga melihat sesuatu membuat jantungnya seakan berhenti. San lihat itu, teriaknya panik. Di dalam mereka nyaris menutup seluruh lebar sungai. Cabang-cabangannya yang besar dan rapat menciptakan penghalang yang menakutkan. "Kita harus cari celah," teriak Sandi. Yoga memperlambat laju perahu mencari celah di antara cabang-cabang pohon itu. Dengan hati-hati dia mengarahkan perahu ke celah yang terlihat cukup besar untuk dilewati. "Ayo kita dorong," seru Yoga. Mereka berdua berusaha keras mendorong perahu melewati celah sempit itu. Ranting-ranting tajam mengeres kulit mereka, tapi rasa takut membuat mereka mengabaikan rasa sakit itu. Saat mereka hampir berhasil melewati penghalang itu, tiba-tiba Sandi merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia menoleh ke arah sebatang sungai dan sekejap tubuhnya membeku. "Yuk," bisiknya terpatah-patah. "Lihat itu." Yoga mengikuti arah pandang Sandi dan nafasnya tercekat. Di seberang sungai, di antara kegelapan pepohonan, berdiri sosok putih menatap tajam ke arah mereka. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putihnya berkibar tanpa ada angin yang menghembus. Mata sosok itu yang bersinar dalam kegelapan tidak berkedip menatap mereka. Perlahan sosok itu mengangkat tangannya, jari-jarinya yang panjang dan kurus menunjukkan ke arah Yoga dan Sandi. Jangan pergi. Suara serak terdengar seolah dibawa oleh angin. Yoga dan Sandi dengan tubuh gemetar hebat berusaha sekuat tenaga mendorong perahu. Namun adrenalin yang terpacu membuat mereka akhirnya berhasil melewati penghalang pohon tumbang itu. "Cepat nyalakan mesinnya," teriak Sandi panik. Yoga menarik tali starter berkali-kali sementara matanya tak lepas dari sosok putih yang ini mulai bergerak ke arah mereka, melangkah di atas permukaan air. "Ayolah, ayo." Yoga terus berusaha menyalakan mesin. Keringat dingin membasahi wajahnya. Sosok putih itu semakin mendekat, tangannya terlulur. Sosok putih itu semakin mendekat. Tangannya terlulur
Seolah ingin menggapai mereka, Sandi menutup matanya, berbisik ketakutan, "Ya Tuhan, tolong kami." Tiba-tiba keheningan malam itu terpecah oleh suara tawa yang mengerikan. Sosok putih itu tertawa, suaranya bergelegar, memenuhi udara, membuat suara tawa itu bergema, terdengar seperti campuran suara wanita dan lolongan yang menyeramkan. "Kalian pikir bisa lolos?" Yoga dan Sandi menutup telinga mereka, tapi suara tawa itu seolah menembus ke dalam kepala mereka. Sandi dengan suara bergetar berbisik, "Yuk cepat, dia semakin dekat." Yoga dengan tangan gemetar hebat terus berusaha menyalakan mesin. Dia bisa merasakan hawa dingin yang tanda bahwa sosok itu semakin mendekat. Tawa mengerikan itu terus terdengar, kini diselingi kata-kata yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kalian milikku sekarang dan selamanya." Air di sekitar perahu mulai berputar, seolah ada pusaran yang ingin menarik mereka ke dalam cahaya. Cahaya remang-remang dari senter mereka menangkap kilasan wajah pucat sosok itu. Matanya hitam pekat, mulut yang terbuka lebar dengan gigi-gigi tajam. Tepat saat tangan pucat sosok itu nyaris menyentuh perahu mereka, mesin tiba-tiba menyala dengan suara bergetar. Tanpa pikir panjang, Yoga langsung menarik tuas gas sekuat tenaga. Perahu melesat ke depan, meninggalkan jeritan frustasi sosok putih itu. Suara jeritan itu membelah malam, membuat burung-burung di pepohonan berterbangan ketakutan. Yoga dan Sandi tidak berani menoleh ke belakang. Mereka bisa mendengar suara cipratan air, seolah-olah sosok itu berusaha mengejar mereka. Tawa mengerikan itu masih terdengar meski semakin lama semakin jauh. "Lebih cepat yuk, lebih cepat," teriak Sandi. Suaranya hampir tenggelam oleh deru mesin dan detak jantung mereka yang menggila. Mereka terus melaju menembus kegelapan malam dan kengerian yang baru saja mereka alami, berharap bisa segera keluar dari sungai terkutuk ini. Setelah beberapa menit melaju kencang, Yoga dan Sandi mulai merasa sedikit lega. Namun kegelapan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba mesin perahu mereka mulai berbatuk-batuk dan kemudian mati total, dikelilingi oleh kesunyian yang mencekam. "Kenapa ini?" bisik Sandi panik. Belum sempat Yoga menjawab, mereka merasakan perahu mereka bergetar. Awalnya hanya sedikit, tapi semakin lama semakin kuat. Air di sekitar perahu mulai bergolak. Saat melihat itu, Yoga menunjukkan ke arah air. Di bawah permukaan air yang gelap, mereka melihat cahaya-cahaya kecil yang berkedip-kedip seperti ribuan mata yang menatap mereka dari kedalaman. Cahaya-cahaya itu semakin banyak dan semakin dekat ke permukaan. Tiba-tiba sesuatu muncul dari air. Tangan pucat dan kurus, puluhan bahkan ratusan, mulai muncul di sekitar perahu mereka. Tangan-tangan itu mencengkram sisi perahu, berusaha menarik ke bawah. "Ya Tuhan," teriak Sandi, berusaha menepis tangan-tangan itu dengan dayung. Suara-suara bisikan itu mulai terdengar dari dalam air. Ikut kami ke bawah." Yoga berusaha menyalakan mesin lagi, tapi sia-sia. Perahu mereka mulai miring karena terikat dari bawah. Lalu di antara tengah-tengah itu muncul kepala-kepala dengan wajah pucat dan mata kosong, mengeluarkan suara rintihan yang memilukan. "Tolong kami, bergabunglah dengan kami." Yoga dan Sandi berpandangan dengan erat satu sama lain. Ketakutan yang luar biasa, air mulai masuk ke dalam perahu mereka, sementara tangan-tangan itu terus menarik, berusaha menyeret mereka ke dalam sungai yang gelap. "Apa yang harus kita lakukan, yuk?" teriak Sandi. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. "Hei, ada orang di sana!" Yoga dan Sandi menoleh ke arah suara itu. Di kejauhan, mereka melihat cahaya obor dan senter yang bergerak mendekat. Suara mesin perahu mulai terdengar,
memecahkan kesunyian malam. "Tolong kami di sini!" teriak Yoga dan Sandi sekuat tenaga, seolah mendengar teriakan mereka. Tangan bocah yang menarik perahu mulai melepaskan cengkraman mereka. Tak lama kemudian, 2 perahu berisi warga desa di lokasi mereka. Wajah cemas para penyelamat terlihat di bawah cahaya obor. "Kalian tidak apa-apa?" tanya salah satu, seorang pria parubaya yang memimpin rombongan. "Kami sudah mencari kalian sejak sore tadi." Yoga dan Sandi masih bergetar, dan basah kuyup hanya bisa mengangguk lemah. Mereka dibantu naik ke salah satu perahu penyelamat. "Kalian beruntung, kami menemukan kalian," ujar seorang wanita tua dalam rombongan itu. Sungai ini berbahaya saat malam hari. Banyak yang hilang di sini dan tak pernah kembali." Sandi dan Yoga saling berpandangan dengan teringat kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. "Terima kasih sudah menyelamatkan kami," ucap Yoga lirih. Rombongan penyelamat mulai membawa mereka kembali ke desa. Sepanjang perjalanan, Yoga dan Sandi hanya terdiam, masih mencoba mencerna pengalaman horor yang baru saja mereka melalui. Saat mereka mendekat tepi sungai di dekat desa, Sandi berbisik pada Yoga, "Yo, apa menurutmu? Kita harus cerita tentang yang kita lihat." Yoga terdiam sejenak sebelum menjawab, "Mungkin sebaiknya ini jadi rahasia kita saja, Sang." Mereka pun akhirnya selamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika kalian memiliki cerita horor, bisa kirimkan ke email kita. Terima kasih.